Khalifah ke-6 dinasti Fatimiyah adalah Abu Ali al-Mansur al-Hakim bi Amrillah, yang naik takhta pada usia sekitar 11 tahun setelah wafatnya ayahnya, Al-Aziz Billah, pada tahun 996 Masehi, 386 Hijriah, dan memerintah hingga tahun 1021 Masehi, 411 Hijriah. Pemerintahannya merupakan salah satu periode paling menarik, kontroversial, dan misterius dalam sejarah Fatimiyah, maupun sejarah dunia Islam secara keseluruhan. Karena selain mencerminkan kelanjutan ekspansi dan konsolidasi kekuasaan, masa ini juga ditandai oleh berbagai kebijakan keagamaan dan politik yang tidak biasa, serta akhir hidupnya yang dramatis dan penuh teka-teki. Awalnya, karena usianya yang sangat muda, kekuasaan dijalankan oleh wali dan para penasihat istana, terutama Perdana Menteri Barjawan. Namun, setelah Al-Hakim mencapai usia dewasa, ia mengambil kendali penuh dan mulai memerintah dengan tangan besi. Sumber-sumber Syiah Ismailiyah menggambarkan Al-Hakim sebagai sosok imam yang memiliki dimensi gaib, dengan pengetahuan batiniah, ilm al-batin, yang luar biasa. Dalam tradisi Druze, yang muncul pada masa kekuasaannya dan kemudian memuliakannya sebagai manifestasi Tuhan, Al-Mazhar al-Ilahi, Al-Hakim adalah sosok ilahiyah yang kehadirannya merupakan puncak dari seluruh eksistensi spiritual. Namun, dari sudut pandang sumber Sunni seperti Al-Makrizi, Ibn al-Athir, dan sejarawan Damaskus, Al-Hakim seringkali digambarkan sebagai pemimpin eksentrik, keras, dan tak terduga. Ia membuat serangkaian kebijakan kontroversial yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, ia pernah melarang konsumsi anggur, musik, dan merayakan Maulid Nabi. Kemudian dalam masa lain mengizinkannya kembali. Ia juga menerapkan jam malam ketat di Kairo dan memerintahkan agar toko-toko ditutup pada waktu tertentu. Bahkan, pada satu masa ia melarang wanita keluar rumah dan memerintahkan sepatu mereka dikumpulkan agar tidak bisa keluar diam-diam. Tahun 1005, ia memerintahkan pemasangan, yang zaman sekarang kita sebut poster dan baliho di area publik yang isinya menyerukan masyarakat untuk memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah, karena menolak Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Pada tahun 1010, ia mengganti kata as-salatu khairun minan naum, yang menurutnya adalah tradisi Sunni, menjadi hayya ala khairil amal, the Druze in the Middle East, oleh Nissim Dana. Kezalimannya tidak hanya menindas Muslim Sunni saja, ia juga melakukan hal yang tidak kalah jahat terhadap Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ia memaksa umat Kristen dan Yahudi mengenakan jubah hitam dan hanya diperbolehkan menunggangi keledai sebagai kendaraan. Ia memberikan maklumat untuk menghancurkan makam suci, yang diyakini sebagai makam Yesus dalam keyakinan Nasrani. Tindakan ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya Perang Salib. History of the Arabs oleh Philip K. Hitti, hal 92. Meskipun banyak kebijakan keagamaannya terkesan represif dan absolut, bahkan terkesan psikopat, Al-Hakim juga mencatat pencapaian besar dalam bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperluas Masjid Al-Azhar, memperkaya perpustakaan Fatimiyah dengan ribuan manuskrip, serta membangun masjid-jid dan madrasah baru. Walaupun tercemar dengan kepribadian gandanya, di mana terkadang ulama fiqh yang ia undang dan hormati, tiba-tiba ia hilangkan nyawanya tanpa tahu salahnya. Beberapa kebijakan administratifnya justru memperkuat posisi Syiah Ismailiyah di Mesir dan Syam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, masa pemerintahannya juga menandai munculnya karya-karya penting dalam filsafat, astronomi, dan logika oleh para ulama Ismailiyah. Pada masa Al-Hakim pula, muncul gerakan keagamaan baru yang dikenal sebagai Ad-Dawah Al-Hakimiyah, yang kemudian berkembang menjadi agama tersendiri, yakni Druze, yang hingga hari ini masih eksis di Lebanon, Suriah, dan Palestina. Para pengikut awal Druze menganggap Al-Hakim sebagai manifestasi ketuhanan yang gaib dan tidak mati, melainkan hanya menghilang dan akan kembali sebagai Al-Mahdi. Pada tahun 1021 Masehi, 411 Hijriah,
Al-Hakim meninggalkan istananya seperti biasa untuk bermeditasi di Jabal Al-Muqattam di pinggiran Kairo. Namun, ia tidak pernah kembali. Hanya pakaian berlumuran darahnya yang ditemukan, dan tidak pernah ada kepastian mengenai nasibnya. Sumber-sumber Ismailiyah menyatakan bahwa ia menghilang secara gaib, sementara sumber-sumber Sunni mencurigai bahwa ia dibunuh oleh kelompok internal istana, atau bahkan oleh saudaranya sendiri, karena konflik politik. Ketidakhadiran jenazahnya memperkuat mitos seputar status spiritualnya, dan dalam doktrin Druze, ia tidak pernah wafat, melainkan tersembunyi hingga akhir zaman.